atas kesediaan waktunya untuk menghadiri acara diskusi kita pada pagi hari ini, yang mana temanya adalah mengenai identifikasi aset sekolah dan pemanfaatannya serta sosialisasi program yang berdampak positif bagi siswa. Ini merupakan untuk pemenuhan salah satu tugas dari program guru penggerak yang sedang saya ikuti. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh kepala sekolah. Kebetulan hari ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Latif. Mangga, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Desdento yang merupakan salah satu peserta calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Cilamaya Wetan. Bapak Ibu, pada hari ini merupakan tugas akhir dari para calon guru penggerak, dan Pak Desdento akan menyelenggarakan sebuah program yang tentunya kita akan berdiskusi tentang program tersebut, yaitu diskusi tentang pemetaan aset sekolah dan pemanfaatannya di SMP Negeri 2 Cilamaya Wetan. Semoga program yang dilaksanakan di sekolah ini oleh Bapak Desdento sebagai calon guru penggerak dapat bermanfaat untuk sekolah ini juga, dan tentunya khususnya bermanfaat untuk Pak Desdento untuk kemajuan karirnya di bidang tenaga pendidikan di sekolah ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan adanya program guru penggerak ini bisa bermanfaat juga untuk masyarakat di sekitar SMP Negeri 2 Cilamaya Wetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di sini saya sampaikan bahwa atas identifikasi aset yang telah saya lakukan, ada 7 modal utama yang dimiliki oleh sekolah kita. Yang pertama adalah modal manusia atau SDM, ya, terdiri dari kepala sekolah, kemudian guru, tenaga pendidikan, termasuk komite siswa dan lain sebagainya. Kemudian ada modal sosial, ya, modal sosial itu terkait dengan kerjasama kita dengan beberapa pihak seperti puskesmas. Kita kan sering mengadakan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan nafsa dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga modal politik, ini terkait dengan kebijakan dari kepala daerah setempat, ya, terkait dengan kebijakan di bidang pendidikan. Kemudian modal agama dan budaya, kemudian modal fisik yang dipunyai oleh sekolah kita berupa bangunan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah modal lingkungan alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Nah, dari ketujuh modal tersebut, berdasarkan pemetaan yang sudah saya lakukan dan juga mengacu pada rapor mutu pendidikan yang mengatakan bahwa sekolah kita itu ternyata di rapor mutu pendidikan itu masih di bawah kompetensi minimum, terutama untuk kemampuan literasi dan numerasinya. Ya, bahkan kalau kita lihat di sini di tabel ini, kemampuan literasi dan numerasi sekolah kita itu hanya 1,58, sedangkan rata-rata kabupaten itu berada di kisaran 1,67. Berarti untuk sekolah kita itu literasi dan numerasi masih di bawah rata-rata kabupaten, ya. Maka dengan berdasarkan data-data ini saya mengambil program untuk lebih menguatkan program literasi yang sudah ada di sekolah kita, ya, yaitu prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan minat baca siswa melalui polisi, ya. Polisi itu merupakan akronim dari pojok literasi siswa, atau mungkin lebih dikenal dengan PADIN, ya, selama ini gitu ya. Jadi bukan berarti kita suruh polisi untuk mengajari siswa membaca, tidak.
tapi hanya sebuah akronim saja untuk lebih mudah diingat ya namanya. Kemudian kenapa saya mengambil program tersebut? Sebetulnya program literasi di sekolah kita juga sudah berjalan dengan baik ya. Hanya mungkin karena hanya dilaksanakan sekali seminggu ya, yaitu pada hari Rabu, maka itu dirasa kurang. Maksud saya di sini saya ingin ada literasi itu yang bisa dibaca oleh siswa itu setiap saat, setiap waktu gitu. Nah, kenapa tidak kita memanfaatkan yang sudah ada seperti pojok literasi di sini kan sudah ada tempatnya gitu ya. Tinggal kita nanti atur bagaimana redaksinya. Nah, makanya di sini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua rekan guru, kita bertukar pendapat, kita bercurah pendapat gitu ya, untuk bagaimana pengembangan terhadap program tersebut. Karena kan tentunya saya juga tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus ada kolaborasi dengan rekan yang lain gitu. Kenapa saya memilih program ini? Alasannya, tujuannya yaitu yang pertama untuk meningkatkan minat baca siswa, kemudian membangun kesadaran siswa akan pentingnya membaca untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa, ya. Dan yang keempat, menjadikan kegiatan literasi sebagai budaya positif di sekolah. Adapun profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dari program ini, yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong di sini dalam arti kata siswa itu secara sukarela bekerja sama bergotong royong untuk membuat redaksi dari pojok baca yang akan kita canangkan gitu. Jadi karena memang ini kan dari siswa ya, programnya dari siswa oleh siswa untuk siswa juga gitu. Jadi makanya di situ harus ada kerjasama dengan siswa. Terutama di sini saya akan melibatkan duta literasi yang telah terbentuk di setiap perwakilan kelas, ya. Jadi itu yang akan saya libatkan, saya berdayakan. Kemudian profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah benaran kritis, ya. Karena siswa dituntut untuk berkreativitas. Di situ mereka diminta untuk nanti menghasilkan puisi, cerpen dan lain sebagainya. Nah, terutama khususnya juga dengan Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, ya. Nanti mungkin tugas-tugasnya bisa kita saling rembuk untuk memilih tugas siswa yang mana yang layak untuk dipajang, seperti itu. Kemudian profil pelajar Pancasila yang lainnya adalah kreatif, ya. Tentu dalam menghasilkan sebuah karya itu kan pasti ada kreativitas di situ. Dan selanjutnya adalah mandiri. Ya, mandiri itu artinya karya yang dihasilkan itu orisinil. Jadi tidak plagiat, tidak hasil dari orang lain ya, tapi betul-betul mereka secara mandiri menghasilkan sebuah karya yang layak untuk dipajang di mading. Kemudian karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. Di sini saya memilih lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Untuk selanjutnya, ini saya juga telah membuat tahapan bagja ya untuk penguatan programnya. Bagja itu merupakan singkatan dari B-nya buat pertanyaan, kemudian A-nya itu ambil pelajaran. Jadi ambil pelajaran dari program-program yang telah ada yang berjalan cukup lama. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kemudian gali mimpi, ya. Lalu jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Itu saja Bapak Ibu, mungkin barangkali ada pertanyaan. Disampaikan gimana ya. Tadi yang dibicarakan oleh pembicara itu hanya puisi, cerpen, apa berkaitan dengan model apa kartun gitu ya, atau dengan nilai-nilai religi itu bisa enggak gitu. Ada kegiatan di dalam sekolah aja atau di luar sekolah juga. Ya. Jadi nanti untuk mading itu ada beberapa kolom ya, saya menyebutnya kolom gitu.
Nah, nanti kolom itu sesuai dengan tema-temanya, misalnya ada kolom untuk cerpen, ada untuk puisi gitu. Ada juga misalnya untuk karikatur, komik dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada di pojok madingnya itu yang smart. Jadi setiap pergantian redaksi itu selalu ada gitu. Nanti kita pikirkan bersama lah untuk kepanitiaan ya, maksudnya program yang cocok yang akan kita buat untuk jadi kontinu gitu, semacam cerita bersambung gitu, tapi jadi setiap ini tuh ada, jadi supaya anak-anak itu menunggu-nunggu gitu, kapan sih ini ganti ini laginya gitu, jadi ada yang berkelanjutan gitu. Kalau misalnya semacam puisi atau misalnya cerpen itu kan hanya dibaca pada saat itu selesai gitu ya, tapi saya pengennya ada yang supaya berkelanjutan terus gitu, jadi supaya nanti anak-anak tuh selalu menunggu-nunggu kapan sih ini terbit lagi, kapan terbit lagi, seperti itu gitu. Ya mungkin itu saja. Nanti untuk kepanitiaan tentunya tidak bisa dibahas di sini karena waktu dan lain sebagainya ya kan ya. Jadi nanti kita adakan pertemuan lanjutan setelah ini untuk kepanitiaannya. Yang jelas di sini saya akan melibatkan beberapa guru mata pelajaran, terutama yang dari bahasa Indonesia, kemudian mungkin juga bisa dari SBK atau prakarya gitu ya. Dan yang berperan aktif di sini adalah siswa atau duta literasi itu, ya, dibantu dengan beberapa pengurus OSIS. Nanti kita bentuk kepengurusannya ya. Jadi kami Dewan Guru hanya membantu memfasilitasi saja atau mengarahkan gitu ya. Jadi kenapa Bapak memilih program ini? Justru kalau program ini berasal dari siswa ya, diharapkan kalian akan tumbuh rasa memiliki terhadap program yang akan kita jalankan. Dengan tumbuhnya rasa memiliki itu, maka program akan insya Allah berjalan panjang ya, artinya terus menerus, bukan hanya program yang sekali dicanangkan kemudian hanya berjalan beberapa bulan lalu setelah itu hilang entah kemana gitu ya. Nah, yang ingin dimunculkan di sini adalah kepemimpinan siswa atau student agency. Jadi siswa nanti yang berperan aktif, karena kan mading ini kan dari siswa, karya-karyanya dari siswa, karya siswa yang akan dipajang kemudian oleh siswa ya. Artinya kalian yang nanti akan mengerjakan dan juga untuk siswa ya. Untuk siswa itu ya kalian juga yang akan menikmati dari hasil karya yang dipajang tersebut. Untuk pergantian redaksi mungkin cukup 1 bulan sekali ya, nggak perlu tiap minggu lah. Kalau tiap minggu nanti kita kesulitan juga untuk memilih karyanya gitu. Jadi kalau sebulan sekali saya rasa cukup. Mungkin bisa kita evaluasi di setiap akhir bulan, setiap minggu keempat. Kemudian nanti ada pergantian redaksi setiap minggu pertama di setiap bulannya. Terus berkaitan dengan masalah materi di mading itu tadi dibicarakan dari sebatas bahasa Indonesia aja ya. Tapi kalau saya lihat kan mading itu berdasarkan sama polisi itu ada enggak yang bersifat nilai religius gitu, seperti butiran hikmah dan sebagainya. Sebab kalau saya lihat itu di mading-mading lain sudah seperti ada. Itu bisa enggak itu? Jangan sebatas hanya bahasa Indonesia aja, seperti puisi, cerpen, dan lain karikatur, bisa enggak? Ya, terima kasih Pak Haji. Pertanyaannya sangat-sangat bagus sekali. Justru ini ya, kita itu berembuk, kita berdiskusi ini, saya kan membutuhkan masukan atau saran dari Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini. Nah ini yang saya butuhkan gitu. Ada saran bisa tidak kalau misalnya ada siraman rohani? Sangat-sangat bisa dan sangat-sangat saya dukung ya. Kenapa? Itu salah satu upaya juga buat kita untuk memperbaiki karakter siswa, yang mana setelah pandemi ini memang bukan hanya di sekolah kita, tapi hampir di semua sekolah. Kemarin saya curhat dengan beberapa guru juga dari sekolah lain, itu ternyata memang mereka juga sama ya seperti kita mengalami yang namanya degradasi
moral atau penurunan karakter itu. Makanya ini yang hendak kita bangun supaya ya ini merupakan upaya kan ya, syukur-syukur bisa berhasil, paling tidak ini adalah upaya kita, kerja keras kita dalam memperbaiki karakter siswa. Mudah-mudahan dengan cara ini sedikit tidaknya dapat mengubah karakter siswa menjadi ke arah yang lebih positif. Tapi program yang melibatkan choice dan ownership daripada siswa. Voice itu suara siswa, jadi artinya kita harus untuk sebetulnya kita tuh harus memfasilitasi gitu. Siswa yang seharusnya kalian tuh pengen program seperti apa sih? Ya, coba Bahrul sebagai perwakilan dari OSIS. Kira-kira program apa nih yang ingin kamu usung? Dulu kan waktu tes OSIS kan juga ada ya, kira-kira programnya apa gitu. Yang kira-kira diminati oleh siswa, kemudian kamu tuh merasa memiliki gitu terhadap program tersebut. Kalau selama ini kan mungkin kami dari pihak sekolah hanya membuat program buat saja. Kamu mungkin merasa justru tidak enjoy dengan program tersebut, tapi justru terbebani gitu dengan program-program yang ada. Akhirnya jadinya tidak berlangsung lama programnya. Karena kalau tidak kita paksa, kamu nggak mau bergerak sendiri gitu, nggak berjalan. Tapi kalau program ini berasal dari siswa, kemudian dilakukannya oleh siswa dan manfaatnya juga dirasakan oleh siswa, ya seharusnya bisa berjalan. Gitu. Waalaikumsalam. Saya sebagai wali siswa mau menanyakan mading itu apa, kemudian manfaatnya untuk apa, dan yang terakhir mengganggu enggak mading itu untuk putra putri kita semuanya di sini. Itu saja. Baik, akan dari majalah Bimbing. Ya, sebetulnya sih mungkin agak sedikit ketinggalan kalau kita bicara mading ya. Sekarang literasinya sekolah-sekolah di kota itu sudah literasi digital sebetulnya. Cuman kan kalau mau diterapkan di sini juga pasti banyak pertimbangan ini dan itu segala dan lain sebagainya gitu. Jadi saya mengambil program yang realistis saja, yang kira-kira bisa diimplementasikan di sekolah kita tanpa mengganggu finansial dan lain sebagainya, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi mading itu seperti majalah dinding Bu. Jadi nanti ada tempelan-tempelan karya siswa berupa puisi, cerpen dan lain sebagainya itu bisa ditempelkan di papan itu ya, di papan mading. Nanti siswa bisa dibaca di situ. Jadi kalau misalnya mengganggu jelas tidak, karena kegiatannya nanti dilaksanakan setelah pulang sekolah ya. Kemudian justru sangat besar manfaatnya ya, karena ini bisa meningkatkan minat baca siswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan atas masukannya, ide, saran dan gagasannya saya terima dengan berbesar hati, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.